Mokhtar Kussumaatmadja merupakan tokoh yang dikenal sebagai ahli hukum, pendidik, dan negarawan. Beliau merupakan pakar hukum laut dan memiliki jasa besar dalam memperjuangkan kedaulatan wilayah Indonesia. Karir Mokhtar di bidang kelautan dimulai ketika ia ditunjuk sebagai konseptor dari Deklarasi Juanda. Mokhtar merupakan perumus prinsip kepulauan yang nantinya disisipkan dalam Deklarasi Juanda yang selanjutnya diperjuangkan dalam Konferensi Hukum Laut PBB. Mokhtar menjadi anggota delegasi Indonesia dalam Konferensi Hukum Laut PBB 1 dan 2, dan menjadi ketua delegasi Indonesia dalam Konferensi Hukum Laut PBB 3 pada tahun 1982, yang sekaligus menandai diterimanya konsep negara kepulauan Indonesia di mata internasional. Perjuangan Indonesia dalam memperjuangkan kedaulatan wilayahnya diawali dari diberlakukannya Ordonansi Belanda, yang mana di dalamnya dikatakan bahwa luas wilayah Indonesia hanya seluas 3 mil, yang dihitung dari garis pangkal pasang surut. Hal ini tentunya merugikan Indonesia karena dengan kebijakan tersebut, pulau-pulau di Indonesia terpisahkan oleh laut bebas. Pembuatan TZMKO sendiri ditujukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan Hindia Belanda. Namun di dalamnya terdapat prinsip laut bebas. Setelah kemerdekaan Indonesia, petinggi Indonesia sadar bahwa TZMKO dikeluarkan untuk kepentingan Hindia Belanda dan sama sekali tidak memikirkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Indonesia yang saat itu merupakan negara yang sudah merdeka, berhak untuk menentukan wilayah perairannya sendiri. Hingga pada masa Kabinet Juanda, Mokhtar Kussumaatmadja ditunjuk untuk mencari dasar hukum yang tepat bagi Indonesia. Lalu Mokhtar mengusulkan prinsip kepulauan, yaitu prinsip yang dapat menyatukan semua unsur wilayah negara, baik itu lautan dan daratan. Mokhtar Kussumaatmadja berpendapat bahwa sebuah negara kepulauan seharusnya menjadikan wilayah lautan sebagai alat pemersatu bangsa, bukan malah sebagai pemisah bangsa. Dengan pandangan seperti ini, seharusnya laut dipandang sebagai suatu sistem yang mempersatukan wilayah Indonesia. Laut dijadikan sebagai suatu jaringan yang mengintegrasikan belasan ribu pulau yang ada di Indonesia. Hal inilah yang sesuai dengan wilayah Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan. Kemudian usulan Mokhtar ini diterima dan dijadikan sebagai landasan hukum laut Indonesia, yang kemudian diikutsertakan dalam Konferensi Hukum Laut PBB atau UNCLOS 1 yang diadakan pada tahun 1958. Hal ini dilakukan karena Indonesia membutuhkan pengakuan internasional atas klaim wilayahnya. Pokok pikiran dari Deklarasi Juanda sendiri ada 3, yaitu penghapusan TZMKO, konsep negara kepulauan, dan laut teritorial sejauh 12 mil. Namun konsep yang terdapat dalam Deklarasi Juanda mendapat penolakan dan kecaman dari mata internasional. Pada saat itu, konsep negara kepulauan yang diajukan oleh Indonesia merupakan hal yang baru di mata internasional. Karena sebelumnya, hukum laut tidak mengenal subjek kepulauan. Yang diakui adalah subjek pulau atau subjek negara pulau. Pada hukum laut negara lama, sebuah negara pulau dapat terdiri dari beberapa pulau, namun kedaulatan negara itu di laut hanya sampai batas 3 mil dari pantai untuk setiap pulaunya. Penerapan asas negara kepulauan sendiri berakibat pada negara tetangga dan dunia secara keseluruhan. Karena menyangkut masalah batas negara, kebebasan navigasi, lalu lintas perdagangan, eksplorasi dan eksploitasi laut, dan lain-lain. Poin selanjutnya mengenai laut teritorial sejauh 12 mil juga ditolak, karena pada saat itu kesepakatan internasional mengenai laut teritorial adalah sejauh 3 mil. Penolakan ini datang dari berbagai negara maju yang memiliki kepentingan di laut lepas, seperti Amerika dan Inggris. Mereka beranggapan bahwa jika laut teritorial sebuah negara diperluas, maka kedaulatan internasional akan berkurang. Setelah kegagalan Indonesia pada UNCLOS 1, Indonesia menaikkan Deklarasi Juanda yang tadinya merupakan pengumuman pemerintah menjadi hukum yang formal, yaitu Undang-Undang Nomor 4 PRP 1960 tentang perairan Indonesia. Kemudian undang-undang tersebut diikutsertakan kembali pada UNCLOS 2 pada 1960.
Namun konferensi kedua ini berakhir sama seperti konferensi pertama. Sama-sama gagal dalam menemukan kesepakatan mengenai penetapan laut teritorial sebuah negara. Hingga akhirnya setelah melewati banyak usaha diplomasi dan kerjasama, baik itu regional maupun internasional, konsep dalam Deklarasi Juanda diakui oleh internasional pada UNCLOS III tahun 1982. Indonesia pun dinobatkan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Asas negara kepulauan sendiri merupakan awal dari konsep wawasan Nusantara, yang baru dikenal pada saat Seminar Pertahanan Keamanan tahun 1966. Wawasan Nusantara adalah suatu konsepsi kenegaraan yang menyeluruh dan terpadu tentang bagaimana negara kepulauan Indonesia dapat memanfaatkan segenap potensinya untuk mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mokhtar Kusumaatmadja dalam bukunya Bunga Rampai Hukum Laut menjelaskan bahwa asas negara kepulauan merupakan konsepsi kewilayahan Indonesia dalam bidang hukum laut. Sedangkan wawasan Nusantara merupakan konsepsi kesatuan politik dalam konteks geopolitik. Kita kan negara yang majemuk dalam segala hal ya. Harus ada struktur yang mempersatukan itu semua. Jadi secara geografis itu harus betul-betul jadi satu ya. Apakah itu daratannya, lautannya, pegunungannya, angkasanya. Karena kalau itu tidak bisa dipersatukan ya, yang terjadi adalah suatu kesatuan politik yang bisa saja nantinya tidak tahan lama. Dan wawasan Nusantara ini membuat landasan hukum dan politik dan ekonomi untuk mempersatukan bangsa yang begini besar ya.